keadaan teman-teman baik-baik saja ya. Oh ya, pandemi seperti ini jangan lupa untuk tetap belajar, karena hakikatnya seorang pembelajar adalah harus belajar dimanapun, bersama siapapun, dan juga dalam keadaan apapun. Perkenalkan, nama saya Yulianti Daulay, saya guru pengampu mata pelajaran fisika. Jangan underestimate dulu. Pasti yang kalian pikirkan ketika mendengar kata fisika itu terlintas apa? Sulit, ribet, banyak rumusnya. Karena kalian belum kenal, makanya kalian jadi nggak ngerti fisika. Katanya kan tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu yuk sama fisika. Teman-teman, tanpa kita sadari sebenarnya dari manusia dahulu sampai detik ini itu sudah menerapkan ilmu fisika. Contohnya, saat peradaban dulu manusia yang belum tahu tentang pengetahuan, tapi secara harfiahnya mereka sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpikir. Makanya kenapa perbedaan manusia dengan makhluk lainnya adalah di akal. Nah, coba deh ingat-ingat kalau semisalnya orang terdahulu mereka itu belum tahu pengetahuan, tapi mereka sudah tahu bahwa dengan membiasakan kedua bentuk akan menghasilkan percikan api. Nah, mereka juga tahu kalau semisalnya api itu sudah berbisa. Mereka juga tahu kalau semisalnya api itu bisa dimanfaatkan sebagai memasak makanan, menghangatkan tubuhnya. Bahkan mereka juga menggunakan api untuk menerangi gua-gua mereka sebagai tempat tinggal. Dan tanpa disadari juga, sebenarnya manusia saat itu sudah berinteraksi dengan para batu-batuan. Bahkan manusia saat itu sudah berinteraksi dengan bebatuan. Tapi bukan ngomong ya, bukan manusianya ngomong sama batu, tapi sesuatu yang dilakukan terhadap batu bisa menghasilkan benda-benda yang dapat menyokong kehidupannya saat itu. Dan juga tanpa sadar manusia sudah sering memindahkan bebatuan tersebut. Nah, itu teman-teman dari zaman dahulu. Jadi sebenarnya itu sudah ada ilmu-ilmu fisika. Ketika manusia mengalami penambahan ilmu pengetahuan, akhirnya banyak faktor-faktor yang manusia pikirkan saat itu untuk menambah wawasannya. Contohnya adalah Mesir, daerah di antara dua sungai negara India dan juga Cina, merupakan salah satu daerah yang sangat maju dan jaya pada saat itu. Jangan salah loh, perkembangan ilmu pengetahuan itu banyak banget dari Mesir. Nah, teman-teman, kenapa ya kok bisa Mesir? Karena Mesir merupakan negara yang sering sekali melakukan perdagangan, perniagaan, dan banyak juga orang-orang Mesir itu yang melakukan ekspedisi atau perjalanan ke negara lainnya sehingga mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, contohnya zaman dulu Mesir selalu, contohnya bangsa Mesir kuno untuk memindahkan air mereka menggunakan berbagai macam cara, menggunakan sadov, katrol, dayung, dan juga water mask. Bangsa Babilonia menggosokkan barang-barang mineral ataupun melapisi bejana-bejana yang terbuat dari tembaga dan melapisinya dengan logam untuk pencegahan karatan. Mungkin saat itu manusia-manusia tersebut belum mengetahui ada istilahnya karatan. Bersama dengan berjalannya waktu, ilmu fisika terus akan berkembang. Nah, saat ini sudah era 4.0 atau terkenalnya industri 4.0. Teman-teman tahu nggak sih, ternyata bukan hanya bagian industri, tapi pendidikan sudah masuk ke dalam pendidikan 4.0, yaitu memanfaatkan teknologi. Contohnya apa? Gadget yang teman-teman gunakan itu merupakan salah satu pengaplikasian dari ilmu fisika. Terus kalau misalnya teman-teman yang sudah biasa menggunakan kendaraan, itu juga merupakan salah satu pengaplikasian fisika. Tanpa disadari ketika teman-teman mempercepat speedometernya, maka teman-teman akan menghasilkan percepatan. Ketika teman-teman melambatkan kecepatan dari speedometer tersebut, maka teman-teman akan mengalami perlambatan. Masuk games yang teman-teman tahu gak akan bisa teman-teman mainkan sampai saat ini kalau tidak adanya penerapan fisika. Nah, banyak banget kan semua yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari itu berkaitan dengan fisika tanpa kita sadari. Bahkan teman-teman peringatan aja itu ada salah satu faktor fisikanya loh. Ilmu fisika adalah salah satu cabang ilmu alam
bagaimana cara pembentukannya, dan buat apa sih benda tersebut diciptakan. Nah, pengertian yang kedua dari Ibnu Khaldun di dalam kitabnya Al-Muqaddimah. Nah, teman-teman harus tahu ya, Ibnu Khaldun itu adalah bapak sosiologi, tapi beliau juga menjelaskan tentang ilmu fisika. Menurut beliau, fisika adalah ilmu yang meneliti tentang benda-benda dari segi gerak dan diamnya, benda-benda langit, manusia, tumbuhan, barang-barang tambang, bahkan yang ada di dalam perut bumi seperti mata air dan gempa, sedangkan di udara seperti awan, uap, petir, kilat, dan lainnya. Semoga dengan sedikit penjelasan yang saya berikan tadi bisa mengubah persepsi teman-teman terhadap fisika yang sulit, banyak rumusnya, apalagi sampai teman-teman berpikir bahwa fisika bukan ilmu yang bermanfaat di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan di surat Al-Imran ayat 190 sudah dijelaskan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Artinya, alam semesta yang senantiasa berproses tanpa henti dan menyajikan banyak sekali gejala dalam seluruh dimensi ruang dan waktu terus berkembang. Nah, kita sebagai makhluk yang berakal harus berkembang juga memanfaatkan apa yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga fisika menjadi menyenangkan ya teman-teman. Karena hal-hal yang tidak menyenangkan dalam proses pembelajaran dikarenakan kitanya yang tidak mau berusaha lebih. Tetap semangat ya teman-teman. Semoga Allah memudahkan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.